Sebuah kisah yang lagi-lagi berlatar di masa depan yang tak jauh dari masa sekarang. Sebuah penyakit baru yang disebabkan virus menyebar di seluruh Eropa, menyebabkan orang-orang yang terinfeksi berubah menjadi mesin pembunuh paling brutal. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu bahwa kesalahan adalah guru terbaik dan penebusan adalah jalan menuju kedamaian hati. Seperti biasa, saya akan bercerita pastinya tentang sebuah film dan kali ini berjudul The Cure. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini disutradarai oleh David Frayne serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah kalian kenal atau minimal pernah melihat lewat film yang ditampilkan di layar kaca. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Sebagian besar wilayah berhasil mengendalikan masalah ini, tetapi Irlandia mengalami kehancuran besar sampai akhirnya ditemukanlah obat yang hanya efektif pada 75% dari orang-orang yang terinfeksi, sementara 25% sisanya masih tidak berdampak. Mereka yang sembuh disebut sebagai The Cure, diizinkan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat, sementara mereka yang masih terinfeksi disebut dengan resisten dan masih dikarantina, meskipun sebagian besar masyarakat berpikir mereka sebaiknya dimusnahkan demi mencegah wabah baru. Cure bisa mengingat saat-saat mereka menjadi ganas dan hal-hal mengerikan yang mereka lakukan, sehingga banyak yang mengalami trauma berat. Shannon adalah salah satu dari Cure. Saat ini dia sering mengalami kilas balik berdarah dari masa lalunya, sehingga tak jarang dia memeriksa diri di cermin, khawatir keganasannya akan kembali. Tak lama kemudian, seorang teman seperjuangan bernama Connor datang menghampiri. Mereka sepakat untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak akan benar-benar kembali seperti sedia kala. Lalu, Shannon bertemu dengan Sersan Kenter, salah satu petugas rehabilitasi. Shannon menceritakan bahwa dia terinfeksi selama 4 tahun dan sering mengalami mimpi buruk, tetapi Kenter menganggap itu hal baik karena menurutnya Cure harus selalu mengingat penderitaan yang telah mereka sebabkan. They're there to remind you what you did, the suffering you caused. Kenter kemudian memberitahu bahwa Shannon akan tinggal bersama kakak iparnya, Abigail. Dan itu membuat Shannon cukup terkejut karena banyak orang yang masih menganggap Cure buruk dan berbahaya, sehingga biasanya mereka ditempatkan di pusat-pusat perawatan atau di asrama rehabilitasi. Not everyone gets to go home, Shannon. You should be grateful. Saat naik bus, Shannon dan Connor melihat perubahan besar pada kota. Kini ada tentara dan terlihat camp di mana-mana. Terlihat pula orang-orang normal yang mengamuk di jalan. Sementara pemerintah tengah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan pada resisten. Di luar pusat akomodasi, banyak pengunjuk rasa melempar barang-barang sambil menyebut Cure sebagai pembunuh dan menganggap mereka bukan manusia. Setibanya di tujuan, Shannon dan Connor berpisah. Connor berpesan untuk tetap tutup mulut dan tetap menjaga rahasianya, terutama dari Abby. We need to look out for each other out here, okay? Sementara itu, adegan berpindah menampilkan Abby merupakan seorang reporter yang tinggal bersama putranya Killian. Sangat disayangkan, sang suami, Luke, meninggal dunia saat krisis berlangsung. Ketika Shannon tiba, Abby menyambut dengan hangatnya pelukan. Shannon mengatakan bahwa seharusnya Abby tidak perlu membantu, namun Abby merasa ini adalah kewajiban karena Luke pasti juga menginginkan hal yang sama. Apalagi rumah yang mereka tempati kini sebenarnya adalah rumah Shannon. Selain itu, Abby mengajukan pertanyaan tentang kondisi Luke di saat-saat terakhir. Namun Shannon mengatakan bahwa mereka terpisah saat proses evakuasi berlangsung sehingga tak banyak yang diketahui. An opening at the treatment center. Why would you want to stay there? You got separated.
Malam itu, Shannon merasa sulit tidur karena terus-menerus memikirkan bagaimana semuanya dimulai. Dia dan Luke sedang bersama ketika sirine evakuasi bergema di seluruh kota. Luke yang mencari keluarganya malah tidak menemukan apapun, dan di saat yang sama, seorang terinfeksi muncul dan menyerang Shannon. Luke mencoba membantu, tapi semua sudah terlambat dan Shannon meminta saudaranya untuk lari. Adegan menampilkan keesokan harinya, Connor mengunjungi sang ayah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebagai informasi, saat ini Connor bekerja sebagai petugas kebersihan dan profesi itu membuatnya tidak nyaman, sehingga ingin kembali seperti dulu sebelum terinfeksi bekerja sebagai pengacara. Sayangnya, sang ayah tak menerimanya dengan baik. Dia jijik dengan permintaan Connor sampai-sampai mendorongnya ke arah mobil dan menyebut Connor sebagai monster atas apa yang telah dilakukan pada sang ibu. Mom wouldn't want this. You're a monster. Dad. Kembali ke Shannon yang sedang bersepeda menuju ke pusat perawatan tempat ia bekerja. Para petugas memeriksa matanya untuk memastikan Shannon adalah cure sebelum memberikannya masuk. Di sana, Dr. Lyons memintanya menangani seorang resisten bernama Joe yang diikat di tempat tidur. Joe panik melihat Lyons. Dia berteriak dan menggeram sambil mencoba melepaskan diri. Namun tidak ketika Shannon mendekat, pria itu berhasil menahan Joe sehingga Lyons bisa memberinya suntikan. What do you think? Are you here to help me or not? Hold her fucking arm! Good girl. Lyons juga menjelaskan bahwa kemungkinan Joe mengenali Shannon sebagai bagian dari dirinya karena meskipun sudah sembuh, jejak virus masih ada di sel Shannon. Setelah itu, Shannon merawat Joe dan menunjukkan kasih sayang. Sementara itu, ketika Abby menjemput Killian di sekolah, para orang tua murid mencemoohnya karena menerima seorang monster di rumah. Kembali ke Shannon, beberapa waktu kemudian dia mengunjungi Connor di pusat akomodasi dan memberitahu bahwa para resisten tidak menyerang Cure. Hal ini membuat Connor berpikir bahwa Cure lebih aman di dekat resisten daripada di sekitar orang normal yang penuh dengan kebencian dan prasangka. They're all the same and they know the truth. The Resistance don't attack us. Means we're safer with them than the rest. Percakapan mereka terhenti saat Kenter datang dan memarahi Connor karena bolos kerja. Connor telah mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang petugas kebersihan. Namun Kenter mengingatkan bahwa keadaan telah berubah dan semua harus mengikuti aturan baru. Kenter juga memerintahkan Connor untuk berhenti menghubungi keluarga karena keluarga tidak ingin Connor kembali dalam kehidupan mereka. It's not your world anymore. Malam itu, Shannon bermimpi menjadi makhluk ganas dan menyerang seorang anak. Saat terbangun, dia menemukan grafiti penuh kebencian pada pintu depan rumahnya. We've been through worse. Sementara itu, Lyons terkejut mengetahui bahwa pemerintah akan mulai melakukan pemusnahan terhadap semua resisten dan diperkirakan resisten akan lenyap sepenuhnya di akhir pekan. Di saat yang sama, Connor mendekati Abby dan memperkenalkan diri sebagai temannya Shannon. Abby merespon dengan ramah, bertanya tentang pengalamannya. Connor menjelaskan betapa sulitnya terjebak dalam tubuh sendiri dan bagaimana rasanya tidak bisa menahan rasa haus akan darah. Kembali ke Shannon di pusat perawatan, dia terus membantu Lyons dalam usahanya mencari obat sambil menangani Joe. Saat beristirahat, Shannon melihat dua tentara masuk ke dalam tahanan resisten. Tiba-tiba dia mendengar suara geraman seorang wanita dan mengikuti suara itu ke sebuah sel. Di sana Shannon melihat para tentara tengah mengerjai resisten wanita.
Senan merasa terpukul melihat kematian wanita resisten, apalagi salah satu tentara mengatakan bahwa wanita itu juga pada akhirnya akan dimusnahkan. Sementara itu, kerusuhan di jalanan semakin parah. Lyons muncul dalam berita sebagai narasumber yang membela hak-hak resisten dan bersumpah bahwa hanya butuh sedikit waktu lagi baginya untuk menemukan obat yang lebih baik. Presenter tidak setuju dan dengan tegas mengungkapkan melenyapkan resisten adalah suatu tindakan belas kasihan sebenarnya untuk melindungi masyarakat. I fear your personal loss has clouded your judgment. Do you really want them to live as these monsters forever? Mendengar hal ini, Kanner berpendapat bahwa pemerintah nantinya juga akan memburu dan memusnahkan Kyor, sehingga mereka harus bertindak dan mempersiapkan segalanya. Kanner kemudian membawa Senan ke ruang bawah tanah pusat akomodasi, di mana sekelompok pemberontak telah membuat aliansi Kyor untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Beberapa yang telah mereka siapkan adalah Molotov, dan Kanner mengatakan bahwa mereka hanya akan menargetkan rumah kosong. Malam itu, para pemberontak memulai aksinya menyerang beberapa rumah kosong milik tentara dan membakarnya. Pada saat yang sama, Abby dibangunkan oleh panggilan dari atasan yang meminta meliput insiden tersebut. Dia menyadari bahwa Senan tidak ada di kamar. Keesokan paginya, siaran berita mengabarkan tentang aliansi Kyor yang telah menyebut diri mereka sebagai organisasi teroris. Senan terkejut mendengar seorang pria tewas dalam pemboman itu, dan kini siapapun yang memprotes tentang hak-hak Kyor akan diamankan. Senan terus mengalami kilas balik melihat dirinya sebagai makhluk ganas. Dalam ingatan tersebut, diketahui bahwa Kanner lah yang menggigit Senan dan Luke mencoba membuat Senan sadar, namun Senan malah menghabisi Luke. Pada suatu sore di kantor dokter, Senan menemukan foto Lyons dan Joe bersama, menunjukkan bahwa keduanya adalah sahabat yang menemukan obat bersama sebelum Joe terinfeksi. Ketika Senan pulang, Abby bertanya apakah Senan menghadiri pertemuan aliansi Kyor karena seringkali meninggalkan rumah pada malam hari. Namun Senan menyangkal. Abby kemudian menceritakan betapa mengerikannya kala itu, pulang dan menemukan mayat suaminya di lantai. Lalu untuk mengalihkan, Senan membawa Abby dan Killian ke sebuah tempat di luar kota dengan pemandangan yang indah. Senan menjelaskan bahwa dia dan Luke sering datang ke tempat itu ketika masih kecil. Me and your dad used to come here when we were kids. Malam harinya, Kanner mengunjungi Senan di rumah, tetapi suasana seketika menjadi tegang saat Abby berpendapat bahwa eutanasia terhadap para resisten adalah ide yang baik untuk mencegah wabah baru. Namun dia tetap mendukung hak-hak Kyor dan percaya mereka tidak dapat disalahkan atas apa yang telah dilakukan ketika menjadi ganas, karena tidak punya kendali atas diri. Maybe it's for the best. Right back there. We're all in danger. Not all of us. Kanner pun bertanya-tanya apakah Abby akan memaafkan pembunuh suaminya. Sebuah pertanyaan yang membuat Abby tersinggung dan segera meninggalkan ruangan. Senan lalu membahas dengan Kanner tentang rumah kosong yang menjadi target dan menyatakan diri keluar dari aliansi. Keesokan harinya, saat Senan mengantar Killian ke sekolah, Kenter mengunjungi Abby untuk memeriksa kondisi keluarga yang menerima Kyor. Setelah beberapa pertanyaan biasa, Kenter secara mengejutkan menunjukkan sifat aslinya. Dia percaya bahwa orang-orang ganas bukan makhluk bernalar, tetapi berburu bersama dalam kelompok dan saling berkomunikasi untuk merencanakan penyerangan. Selain itu, dia meninggalkan file rahasia untuk Abby, meminta menghubunginya jika mengetahui sesuatu, dan akhirnya pergi. They communicate with each other. They decide who to kill. They're connected in a way that we will never understand. If you think there's anything I should know.
Saat Abby membuka file tersebut, dia terkejut melihat Shannon dan Connor saat masih menjadi makhluk ganas. Kemudian Abby pergi menyelinap masuk ke pusat akomodasi melalui pintu belakang untuk merekam sesuatu, mulai dari 5 Cure yang berdiri melingkar dengan mata tertutup sambil menyamakan nafas mereka. Ketika salah satu Cure melihat, Abby segera beralih ke lantai lain dan menemukan Connor sedang memberikan pidato untuk meyakinkan lebih banyak Cure bergabung dengan aliansi. Tiba-tiba saja Abby menuduh Connor sebagai dalang pemboman dan meminta pria itu untuk menjauhi keluarganya sambil mengulangi apa yang dikatakan Cantor tentang mereka yang terinfeksi berburu secara berkelompok. Connor pun menjadi curiga karena seharusnya Abby tidak mengetahui hal itu. Lalu, Stay away from Shannon. Because you killed together. Because you're a pack. Stay away from us. setelah bersusah payah, Abby pun berhasil melarikan diri. Lalu adegan berpindah menampilkan Lyons yang mendengar bahwa militer melakukan pemusnahan resisten tahap 1. Dia kemudian melihat Joe, lalu mencoba mendekati dan berkomunikasi. Namun, tiba-tiba saja keributan itu segera menarik perhatian tentara yang datang dan mengikat leher Joe seperti anjing. Mereka menyatakan akan membawa Joe untuk diutanasia seperti yang lain, mengabaikan Lyons yang menangis memohon agar diberikan waktu. Malam harinya, secara diam-diam Lyons menemui Connor. Sementara itu, di rumah, Abby menemukan grafiti baru pada jendela, tetapi saat keluar, dia tidak melihat siapapun. Dan tiba-tiba saja, saat terbaring kesakitan, Shannon terus berhalusinasi tentang kematian Luke, dan si pria misterius memukulnya lagi hingga pingsan, lalu melarikan diri. Keesokan harinya, polisi hanya memeriksa grafiti, itu pun hanya sebentar, dan menjelaskan bahwa ini sering terjadi, terutama di rumah-rumah tempat Cure tinggal. Jadi dia tidak bisa banyak membantu tanpa informasi tentang pelaku. Setelah itu, Shannon pun menemui Connor dan membenarkan pernyataan pria itu sehingga memutuskan untuk kembali bergabung dengan aliansi demi melindungi keluarga. Sementara itu, Abby menyadari penyusup mengambil memory card dari kamera yang berisi rekaman pertemuan pemberontak. Meyakini seseorang dari aliansi yang melakukan, Abby pun menghubungi Cantor dan melaporkan tentang rencana Connor. Kembali ke Shannon yang menghadiri pertemuan aliansi dan terkejut melihat Dr. Lyons juga ada di antara mereka. Dalam pertemuan tersebut, mereka membicarakan tentang operasi penyelamatan Joe, tetapi Shannon tidak ingin ada penjaga yang terbunuh. Mendadak, mereka mendengar kegaduhan dan mengetahui bahwa tentara telah menyerbu gedung, lalu memukuli siapapun yang melawan. Connor dan para pemberontak segera melarikan diri, tetapi Shannon tidak, sehingga dengan cepat para tentara menangkapnya. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Shannon tetap diam. Beberapa saat kemudian, Connor menemui Abby dan Killian di taman, lalu memberitahunya bahwa Shannon lah yang telah menghabisi Luke, sembari menunjukkan bekas luka di leher yang ditinggalkan Luke saat mencoba menyelamatkan saudaranya. Sementara itu, Cantor mencoba menginterogasi Shannon dan bahkan menawarkan perlindungan untuk keluarga. Tapi Shannon tetap menolak untuk berbicara karena tidak ada cukup bukti. Shannon pun akhirnya dibebaskan. Tak lama berselang, seorang Cure menghampiri, memberinya pesan dari Connor tentang lokasi pertemuan berikutnya. Connor needs to see you. Hey. Ketika pulang, Abby menuntut penjelasan yang sebenarnya, sehingga Shannon pun mengaku bahwa telah menghabisi Luke. Tentu hal ini membuat Abby sangat marah, bukan karena telah menghabisi Luke, tapi karena telah menutupi kebenaran selama ini, dan akhirnya Shannon pun diminta pergi. How did he die? I thought it would be better if you didn't know the truth. What good would it do? Tell me. What
what I was doing. And How could you not tell me? I'm so sorry. Get out! Get the fuck out! Malam itu, Shannon bertemu dengan Connor yang menjelaskan bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya kepada Abby karena Shannon harus belajar bahwa bahkan orang-orang yang terlihat baik pun bisa berbalik melawan Cure. Shannon pun menyadari bahwa Connor tidak pernah dihantui mimpi buruk. Di saat yang sama, keduanya ditemukan oleh Cantor dan kini dia memiliki cukup bukti untuk mengaitkan mereka dalam kasus pemboman. Shannon tidak melawan, dia memborgol tangannya sendiri. Sebaliknya, Connor malah melakukan perlawanan secara brutal sehingga menewaskan Sersan. Connor mengambil pistol Cantor lalu mengarahkannya ke Shannon karena telah memberitahu Cantor. Shannon menjelaskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Connor terus menyakiti orang lain. Di saat yang sama, mereka mendengar sirine yang semakin mendekat. Sebelum pergi, Connor mengatakan bahwa rencana sudah berjalan. What are you really planning? It's already done. Keesokan harinya, para Cure menyelinap ke pusat perawatan dengan menggunakan seragam dokter yang didapat dari Lyons. Mereka menikam para penjaga sebelum pergi ke ruang kendali di mana Lyons menggunakan kata sandinya untuk membuka sel Joe. Tiba-tiba, seorang Cure mengancam Lyons dan membuka sel lainnya juga. Di saat yang sama, Shannon tiba di gedung dan berjalan melalui koridor penuh dengan resisten. Tentu saja dia aman karena resisten bisa mencium jejak virus dalam tubuhnya. Sebuah peledak yang ditinggalkan pemberontak sebelumnya tiba-tiba aktif dan menghancurkan gerbang, memungkinkan semua resisten untuk keluar secara bersamaan. Setelah semua resisten pergi, Shannon terkejut mengetahui Joe masih di selnya. Shannon juga ikut melarikan diri, dan ketika di luar gedung, dia melihat para resisten sudah menyerang para tentara. Lyons juga menyadari kondisi Joe sehingga datang menghampiri. Keduanya pun menikmati kebersamaan, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat karena seorang resisten langsung menerkam Lyons. Di rumah, Abby mendengar suara geraman sehingga segera mengambil kapak untuk mempersenjatai diri. Beruntung, pada akhirnya sebuah truk datang membawa para tentara dan mulai mengevakuasi area tersebut. Abby menjelaskan bahwa dia ingin menjemput Killian, namun para tentara tetap memaksanya untuk ikut bersama mereka. Tak jauh dari sana, Shannon berlari menuju ke rumah. Dia melihat Abby yang dibawa para tentara, berteriak meminta Shannon agar menyelamatkan Killian. Warga yang dievakuasi seperti Abby dibawa ke kamp karantina, tetapi Cure tidak diizinkan masuk. Shannon berlari melewati kekacauan sampai akhirnya tiba di sekolah, di mana semua anak-anak mengikuti tentara, sementara seorang guru diserang oleh manusia ganas. Shannon berteriak memanggil nama Killian sampai menemukannya bersembunyi di tempat aman, kemudian menggendong bocah itu dan mulai berlari tanpa menyadari bahwa Connor mengawasi dan secara tiba-tiba menyerang. Ada tentara yang berada di dekat sana melepaskan tembakan ke arah resisten dan tidak sengaja mengenai Connor. Shannon memiliki kesempatan untuk menghabisinya, tetapi pada saat yang sama ia mendengar teriakan Killian yang dikepung resisten sehingga segera bergegas menyelamatkannya. Shannon kemudian membawa Killian dan saat keluar dia menyadari bahwa Connor sudah tidak ada di zona karantina. Abby mengatakan kepada penjaga bahwa Cure seharusnya diizinkan masuk sehingga membuat si tentara marah. Hal ini juga membuat para Cure ikut berang dan terjadilah kekacauan sementara Abby memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri.
Beberapa adegan ditampilkan sekaligus Abby yang menyelamatkan diri dari serangan zombie menggunakan senjata tentara, lalu ada Joe pergi meninggalkan gedung setelah beberapa waktu menatap jasad Lyons. Saat gelap, Abby akhirnya kembali ke rumah. Shannon juga tiba bersama dengan Killian dan bocah itu segera berlari memeluk sang ibu. Tiba-tiba saja sangat disayangkan. Ya, Killian telah tergigit dan Abby pun mempertimbangkan untuk mengakhiri sebelum putranya berubah menjadi makhluk ganas. Namun Shannon segera menghentikan dan mengambil Killian. Shannon berjanji akan menjaga keponakannya dengan aman sampai bisa menemukan obat. Dan kemudian mereka pun pergi meninggalkan Abby sendirian dalam duka. It's gonna be okay, I promise. I promise. Film pun ditutup dengan menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Tersiar kabar bahwa ketertiban telah dipulihkan, kini ada 8.000 orang-orang ganas dalam penahanan. Pemerintah masih tetap dengan rencana awal, yaitu memusnahkan resisten dengan mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melenyapkan virus. Lalu juga ditampilkan jalanan dipenuhi dengan poster Connor yang kini menjadi wajah kebangkitan Cure. Selain itu juga ditampilkan Abby mengkhawatirkan putranya, tetapi segera tersenyum saat mendengar kabar bahwa sekelompok kecil resisten melarikan diri ke kota kecil. Hal yang membuat pemerintah bertanya-tanya adalah bagaimana mungkin militer tidak dapat mendeteksi mereka. Dan ya, Shannon dan Killian adalah bagian dari kelompok itu. Mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Dan tamat. Sebuah film yang unik tapi begitu jelas dan sederhana. Wabah zombie global telah mengguncang dunia, namun akhirnya dunia berhasil menyembuhkan para zombie, atau di sini saya menyebut orang-orang ganas. Dan satu-satunya masalah, mereka yang disembuhkan atau cure masih ingat semua tentang menjadi zombie serta segala hal-hal buruk yang pernah dilakukan. Dan di atas itu semua, dunia telah mulai melepaskan para zombie yang telah disembuhkan kembali ke tengah-tengah masyarakat umum setelah selama ini tinggal di pusat-pusat karantina. Bayangkan, seorang ayah yang harus menerima putra yang telah memakan ibu. Ini rumit, bukan? Jadi ketika para cure dibebaskan, mereka semua mengalami masa sulit. Mereka merasa diperlakukan seperti penderita kusta dan berpikir lebih baik terkurung daripada hidup bebas. Mereka secara rutin diperiksa, diberi pekerjaan kasar, bukan pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan yang mereka kerjakan sebelum terinfeksi, dan yang lebih parah lagi, mereka dipaksa untuk patuh agar semuanya baik-baik saja. Sebenarnya saya cukup bingung dengan endingnya. Saya kira kok habis tanpa adanya kejelasan, seperti mengapa rumah Abby berantakan, mengapa hanya ada Abby di rumah, dan mengapa Shannon dan Killian berada di padang rumput. Ini membuat saya mengulang menonton kembali sampai akhirnya cukup jelas. Jadi, Shannon dan Killian pergi ke lab Dr. Lyons untuk menyembuhkan Killian. Situasi politik berubah akibat wabah tersebut. 8.000 lebih orang terinfeksi dan kematian ilmuwan utama membuat mereka akan melanjutkan pemusnahan para resisten. Jadi, untuk tetap aman, sesuatu harus dilakukan. Para zombie dan resisten tidak akan bisa tinggal di kota. Selain itu, untuk sementara Abby tidak bisa tinggal di rumah. Jadi dia harus berada di pusat karantina untuk bisa bertahan hidup. Dan di ending, Abby kembali ke rumah untuk mencari Shannon. Ketika masuk, Abby terkejut dengan yang dia lihat, yaitu peta-peta yang telah ditandai menunjukkan kemana Shannon akan membawa Killian. Artinya, Killian masih hidup, dan dari sini Abby hanya perlu pergi meninggalkan kota untuk bergabung kembali dengan mereka berdua. Secara pribadi, saya merasa film ini begitu memikat. Film ini seperti membuka pintu ke diskusi yang dalam dan penuh makna, diskusi yang menyentuh kehidupan pribadi kita masing-masing. Bagi saya, film ini lebih dari sekedar hiburan. Ini sebagai metafora tentang kerinduan kita akan karunia dan pengampunan di dunia.
Shannon dengan mimpi buruk yang terus menghantui. Ia terus-menerus dihantui oleh bayangan yang ingin menyerang Killian, oleh kenangan saat menjadi zombie. Ini seperti kilas balik yang tak mau hilang, dan itu mengingatkan saya pada cerita kecil tentang hal-hal di luar kendali kita. Kita semua pasti punya cerita seperti itu, cerita tentang penyesalan yang selalu terlintas di kepala, sama seperti kilas balik Shannon yang terasa begitu nyata karena menyakiti orang-orang baik di sekitarnya. Film ini menyampaikan sesuatu yang mendalam. Tidak ada salahnya memiliki penyesalan akan kenangan-kenangan buruk, menandakan bahwa diri kita masih manusia. Tapi jika kita sama sekali tidak memilikinya, sama seperti Connor misalnya, itu mungkin berarti kita layak disebut monster. Bagi saya, ini menyiratkan bahwa menjadi manusia berarti selalu berada dalam pencarian tanpa henti untuk menemukan pengampunan dan kasih dari Tuhan. Saya yakin kita semua, tanpa terkecuali, sangat membutuhkannya, bukan? Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!